Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Hari ini kita bakal mulai tentang Don't Regret regex. Jadi ini tentang introduction to regex ya kurang lebih. Sesuai yang di subtitlenya saya tulis di sini, learn it, use it, forget it, dan repeat gitu kan. Jadi ya emang belajar regex tuh kadang-kadang udah belajar terus udah ingat terus ntar tiba-tiba lupa lagi gitu kan kalau udah nggak kepake lama, terus ya udah mesti pelajarin lagi dari awal gitu. Dan ya itu cuman karena apa ya, masalah sintaks doang kemungkinan besarnya tuh. Jadi yang perlu dipelajarin ulang itu sebenarnya cuman masalah sintaksnya doang sih. Ya pada dasarnya cari di internet itu udah mempelajari ulang lah. Oke, ini saya. Ya itu bisa dibaca lebih lanjutnya nanti di slide-nya. Oke, nah ini adalah outline yang bakal kita bahas buat hari ini. Jadi pertama kita bakal bahas tentang backgroundnya dulu. Kira-kira gimana, apa sih penggunaan regex dan fungsinya tuh untuk apa gitu. Jadi biar tahu gitu kepentingan pakai regex tuh kenapa sih? Kenapa kita harus belajar regex dan apa pentingnya? Terus yang kedua di sini ada introduction. Di introduction itu ya semoga aja saya bisa ngasih sebuah pembukaan yang menarik ya, atau apa namanya, explanation yang mudah untuk dipahami lah tentang regex. Dan terus yang ketiganya di sini ada usage atau penggunaannya dan contoh-contohnya ntar saya kasih. Terus yang keempat terakhir ntar bakal ada challenge yang dibuat untuk khusus minggu ini sebenarnya. Oke, pertama backgroundnya dulu. Nah, jadi ya sebenarnya ini sebenarnya background utamanya gitu. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri dari meme-nya. Jadi memang regex itu sintaksnya aneh, terus susah dibaca, kriptik dan sebagainya, dan segitu ya segalanya gitu ya. Gimana ya cara ngomongnya? Emang regex itu aneh gitu. Mau dilihat dari manapun itu. Tapi di saat kalian udah mulai memahami, sebenarnya baca regex seperti ini tuh ya bisa dibilang simple lah. Nggak susah-susah amat. Oke, nah terus ini salah satu kepentingan yang paling utama sebenarnya, yang paling sering banget bakal kepake regex tuh di sini sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Jadi pertama itu kita bisa nyari di dalam sebuah code base. Jadi kalau code base-nya itu udah besar, udah banyak fungsi-fungsinya, variabelnya, apalagi udah pakai OOP segala macem, kalau kita mau nyari sesuatu hal tuh susah gitu. Apalagi kalau mau tracing gitu kan, dari fungsi ini kemana, fungsi itu kemana gitu, itu sulit apalagi di code base yang besar gitu. Apalagi kalau code base nya tuh loncat-loncat gitu dari satu repo ke repo lainnya, itu kan menyebalkan ya. Nah, salah satu penggunaan regex tuh bisa digunakan di sini. Yang pertama kita bisa nyari fungsi, kita bisa nyari juga variabel, atau kita bisa nyari misconfiguration gitu kan. Jadi kalau misalkan ternyata nih debug modenya masih ke set ke true nih, ya kan, kita mau ke production tapi debug mode-nya masih true gitu. Nah, kita bisa pakai regex buat nyari kesalahan-kesalahan simple seperti itu. Nah, terus yang terakhir di sini juga kita bisa nyari secret-secret atau suatu rahasia yang kita tuh lupa buat hapus atau kita redact gitu. Lupa kita apa ya? Kita rahasiakan lah, lupa kita rahasiakan sehingga di saat kita udah push ke GitHub ternyata kita nge-push token yang private gitu kan. Nah, taunya bisa disalahgunakan oleh orang lain gitu. Nah, gimana caranya biar hal itu tidak terjadi? Nah, itulah menggunakan regex gitu. Jadi regex itu bisa dicek apa, bisa melakukan cek-cek seperti itu gitu. Oke. Nah, terus ini yang more general usage-nya. Jadi kalau misalkan kalian penggunaan sehari-harinya tuh biasanya bisa juga berguna untuk seperti ini. Kayak misalkan kita nyari file berdasarkan nama file tertentu gitu. Kita cuma ingat awal file name-nya doang gitu kan. Kita lupa file name keseluruhannya apa. Nah, kita bisa pakai regex. Atau kita mau nyari file nih yang isinya tuh ada kata-kata tes gitu, tapi kita tuh lupa gitu file yang mana. Nah, ini kita bisa pakai regex gitu buat nyari hal tersebut. Dan terus kita juga bisa nyari misalkan di directory itu kan, kalau udah apa namanya, masuk ke dalam itu kan bisa banyak ya. Jadi kayak dari
directory A gitu, masuk lagi childnya B, masuk lagi childnya C, segala macam nyampe rekursif ke dalam gitu kan, banyak banget. Nah itu bisa pakai regex juga, biar kita tuh bisa tahu kira-kira directory yang mana sih yang kita mau cari itu. Nah terus yang keempat di sini bisa kita nge-replace sebuah string di dalam suatu file. Ini mungkin suatu hal yang bakal sering digunakan juga dan bakal sering dilakukan. Jadi kalau kita mau nge-replace sebuah string di dalam sebuah file itu nggak perlu lagi scripting panjang-panjang, tuh nggak perlu gitu. Udah tinggal pakai regex, masalah langsung kelar gitu kan. Walaupun ada meme-nya bahwa di saat kalian ingin menyelesaikan suatu masalah dengan regex, malah jadinya dapat 2 masalah gitu kan. Ya sebenarnya itu karena kalian belum belajar regex gitu. Kalau kalian udah belajar regex, masalahnya udah langsung hilang lah, kurang lebih gitu. Dan terus di akhir ini kalian bisa ya kayak biasa nge-copy, mindahin atau hapus atau baca atau apapun itu yang kalian mau lakukan terhadap suatu file atau suatu directory yang match dengan regex kalian itu bisa dilakukan gitu. Nah, terus ini ke yang lebih advance-nya lagi. Pertama itu ada clean dataset. Jadi kalau kalian punya dataset itu biasanya ada yang ternyata ada simbolnya, ada emojinya. Itu kan kalian mau hapus nih, hapus emoji, hapus simbol, atau hapus huruf kapital, atau huruf kapitalnya jadi huruf kecilnya jadi huruf kapital. Nah itu bisa pakai regex gitu, jadi nggak perlu lagi yang tadi saya bilang scripting panjang-panjang. Nah terus yang kedua di sini juga ada language parsing. Ini yang sebenarnya advance banget sih jatuhnya. Jadi kalau mau parsing sebuah language itu ya saya juga belum terlalu jago sih di dalam hal ini, belum terlalu tahu banyak gitu. Tapi ya ada, kita harus bikin sebuah lexer gitu kan, harus bikin tokenizer dan segala macam. Tapi kita bisa juga pakai regex buat ngeparsing sebuah language gitu, sebuah bahasa. Tapi ya itu bahasan lain kali lah. Itu soalnya advance banget. Nah, terus ketiga ini kita bisa juga ngeparse sebuah JSON atau XML3. Jadi yang maksud saya parse di sini tuh bukan nge-traverse tree-nya atau istilahnya kita ambil child sekian. Nah, itu tuh jatuhnya sulit lah kalau misalkan buat sebuah struktural file seperti JSON atau XML gitu ya. Tapi di saat kita mau cuman ngambil sebuah string di dalam file tersebut, itu kita masih bisa pakai regex gitu dan melakukan hal yang lebih menarik lainnya lah, karena regex itu sangat powerful kalau kalian udah tahu. Nah terus yang keempat ya, pada dasarnya regex itu kan bisa membuat sebuah automation script yang kita buat tuh terlihat lebih menarik gitu lebih kelihatan lebih pinter lah. Jadi kalau sebelumnya apa ya, kita ngelakuin suatu hal gitu ya pakai scripting biasa, itu kan kelihatannya ya kayak normal-normal aja gitu kan. Misalnya semua orang bisa baca gitu. Kalau udah pakai regex tuh udah wah ini kelihatannya kayak hebat banget nih yang ngoding gitu kan. Ya tapi itu mah cuman alasan yang tidak berguna sih pada dasarnya. Oke, nah terus kita masuk ke introduction. Kira-kira regex itu seperti apa. Jadi pertama itu ada yang namanya literal characters. Literal characters itu pada dasarnya semua karakter yang ada di keyboard, dan apapun itu yang kalian bisa pikirkan, kayak misalkan emoji itu pun bisa ya, karena itu masuk juga literal karakter. Cuman dia harus di wrap menggunakan meta karakter, tapi itu nanti selanjutnya. Tapi intinya untuk literal karakter itu dia benar-benar ya karakter aja gitu. Jadi kayak misalkan Q itu Q doang, W itu W doang gitu. Jadi benar-benar karakter dengan arti aslinya lah kayak gitu. Ini kalau misalkan saya contohin ya. Sorry, ini kasih contoh sebelumnya. Misalkan kita buat sebuah teks, file text. Ini saya gedein ya. Di sini ada tes, ada hello world, terus ada contoh misalkan. Kita save, kita lihat isinya. Nah isinya itu kan ada tes, ada hello world, ada contoh. Terus misalkan kita mau ngambil string yang tes nih, ya, kita bisa pakai grep misalkan, terus pakai -p. -p ini dia buat
mengaktifkan regex yang menggunakan Perl atau PGRE namanya. Kayak gini. Kalau kalian mau lihat fungsi sebuah flag itu buat apa, kalian bisa nge-grab gitu. Jadi ini kan kita cari nih helpnya grab gitu, kita ambil ya helper apa namanya tuh, helper teksnya misalnya gini lah, grab help. Nah ini kan keluar helper teksnya kan, terus kalau baca satu-satu kan males gitu ya, mendingan cari aja gitu. Jadi kita grabnya gitu, kita grab minus p nya. Ini minusnya kenapa kita taruh backslash di belakangnya, karena fungsinya backslash itu salah satu yang paling utamanya itu buat escape sebuah karakter sebenarnya. Jadi kalau kita gini doang dia bakal error, karena ya minus p ini dia anggap sebagai sebuah flagnya gitu. Tapi kalau misalkan kita backslash, kita escape, nah dia baru bakal berguna untuk kita cari gitu. Jadi bakal berguna untuk bener-bener slash biasa gitu, slash karakter biasa. Nah di sini kita dapat minus p. Minus p itu buat mengaktifkan Perl regular expression. Jadi regular expression itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Dan ya salah satunya itu ada Perl gitu. Karena ya banyak lah pokoknya regex tuh. Cuman dia jenisnya tuh yang membedakan dari tiap jenisnya biasanya cuman meta karakternya doang, cuman kayak ada tambahan-tambahan gitu. Ntar saya jelasin di selanjutnya. Oh ya, literal karakternya belum jelasin. Saya grab min p. Misalkan tadi mau ambil string text, kita ambil string text kayak gini. Kita masukin nama filenya apa, enter. Nah ini bakal dapat tes gitu. Atau kalau misalkan kita mau ternyata ngelakuin ini nggak pakai grab gitu, kita mau di VS Code, nah itu bisa juga, sama aja sih sebenarnya. Oke, nah ini kalau misalkan di Visual Studio Code, misalkan kita find ya, Ctrl F. Ini kayaknya masih nge-lag. Oke. Misalkan kita ketik tes di sini, ini kan masih bisa aja gitu ya. Tapi kalau misalkan ya kita di sini bisa aktifin regex. Kalau mau aktifin regex di Visual Studio Code itu di Ctrl F-nya di find mode-nya itu kita klik yang ini, use regular expression. Nah, ini regexnya dia aktif. Nah, ini karena dia match dengan literal karakternya, ini kalau misalkan kita tambahin T aja satu, ini kan udah nggak akan ada yang match gitu ya. Jadi ya literal karakter tuh kayak biasa aja kita ngekontrol F lah gitu, simpelnya mah ya. Nah terus selanjutnya ini yang paling pentingnya di regex, yaitu ada yang namanya meta karakter. Nah jadi meta karakter itu sebenarnya ada banyak, dan semua hal yang ada di regex yang menjadi apa ya, fitur utamanya atau kespesialannya regex tuh ya meta karakternya gitu. Jadi meta karakter itu karakter-karakter yang mempunyai arti khusus atau fungsi khusus. Jadi dia bukan cuma karakter biasa yang kayak literal karakter sebelumnya. Jadi contohnya kayak misalkan backslash kayak gini, dia bisa mengescape suatu hal atau suatu karakter, atau juga dia bisa mengaktifkan fungsi spesial dari sebuah karakter tertentu gitu. Kayak misalkan ada n nih. Kalau misalkan kita saya contohin di sini, itu kan ada contoh ya, contoh. Nah ini kan match kan, karena n di sini berfungsi sebagai literal karakter gitu. Ini coba saya gedein deh. Nah n di sini tuh berfungsi sebagai literal karakter. Tapi kalau di belakangnya saya tambahin slash, nah dia nggak akan match. Kenapa? Karena si backslash ini tuh dia bakal mengaktifkan fitur spesialnya dari n. Jadi slash n itu kan maksudnya new line gitu. Itulah gunanya backslash begitu. Oke, nah terus kayak R juga nih. Kalau misalkan R doang ya dia literal karakter, tapi kalau ditambahin backslash di belakangnya dia menjadi carriage return. Carriage return itu ya slash R gitu. Dia pada dasarnya yang kalau misalkan kita nulis suatu hal terus dia kehapus itu slash R. Atau saya contohin pakai Python dulu. Contohnya gini. Misalkan saya print test,
Nah dia kan bakal gini kan, kalau saya print test terus slash r terus toast, nah yang ke print toast, kenapa? Karena tesnya ini dia kehapus sama slash r, karena slash r itu maksudnya carriage return itu dia balik ke kursornya, balik ke awal lagi. Nah terus selanjutnya di sini ada karakter set, atau disebutnya biasanya char set, orang-orang nyebutnya. Jadi char set ini isinya karakter-karakter yang kita mau match apapun itu. Jadi istilahnya gini, kalau kita buat kotak kayak gini ya, kurung siku terus A B C kurung siku tutup, itu maksudnya adalah kita bisa nge-match antara salah satu karakter ini. Jadi kita bisa match A, kita bisa match B, kita bisa match C. Contohnya gini, di sini kan ada contoh, terus kan ada apa ya, coba lah misalnya itu. Nah ini kan ada contoh, ada coba gitu kan. Ini yang satu NT, yang satu BA gitu kan. Kayak misalkan nih di sini tuh kita mau match CONT ini dengan COBA ini. Nah maka kita harus bisa match N sama T-nya, B sama A-nya juga gitu kan. Nah kalau misalkan kita coba, ya udah dia bakal match yang coba. Kalau misalkan CONT, dia bakal match yang CONT gitu. Tapi kita bisa pakai char set di sini. Misalkan kita masukin N sama B, nah dia bakal nge-match yang N dengan yang B gitu. Jadi atau N atau B gitu. Ini tuh karakter yang bisa nge-match di setelah CO ini. Terus kalau misalkan setelahnya ini apa? Ada T sama A. Ya udah kita masukin di char set lagi. Ada T sama ada A. Kayak gitu. Atau kalau misalkan kita maunya semua huruf gitu, kita bisa taruh A sampai Z. Nah ini langsung ke apa namanya, kena gitu sama regex-nya tuh, match dengan regex-nya. Terus ini mau juga A sampai Z. Nah otomatis di sini kalau misalkan kita taruh CO terus apapun gitu ya, nah ini bakal match. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam si patternnya ini, polanya ini. Ini kan masuk ke karakter setnya gitu. Ini kan ada di antara A sampai Z gitu. Nah itu maksudnya dari char set. Char set itu bisa banyak, bisa ini huruf A besar sampai Z kecil bisa. Kadang juga harus A besar, Z besar, terus A kecil, Z kecil, terus 0 sampai 9. Nah itu bisa juga. Jadi strip yang ada di char set itu berguna untuk ngasih tahu range dari karakter apa ke karakter apa gitu. Nah terus kalau misalkan kita mau nge-match stripnya itu sendiri gimana? Misalkan ini tes kayak gini, terus tes lagi gitu ya. Ini kan kalau kita tes, misalkan di sini ada tes 0, tes P, tes. Kita kan mau match huruf gitu. Tapi kita mau match juga si stripnya. Nah ya udah, caranya itu kita bisa masukin stripnya di awal. Nah jadi strip A, strip Z gitu kan. Nah jadi dia bakal nge-match stripnya. Strip yang ini tuh berfungsi sebagai istilahnya literal karakternya gitu ya, bener-bener strip doang gitu. Terus kalau strip yang di sini dia berguna untuk ngasih tahu A sampai Z gitu. Nah ini makanya dia bisa nge-match tes strip, tes O, tes P itu dia bisa match dengan patternnya ini. Nah ini kan baru pattern kayak gini doang udah nggak bisa dibaca ya kalau nggak ngerti gitu. Jadi memahami regex itu penting lah, kurang lebih ya. Nah dan itu ada banyak lagi meta karakter itu, dan memang semua hal yang spesial di regex ya itu adalah meta karakter biasanya ya, karena paling satu-satunya yang spesial di regex dan bukan meta karakter ya flag, cuman itu doang. Nah terus selanjutnya meta karakter ini ada banyak gitu. Nah di sini salah satunya ada quantifier. Quantifier itu dia fungsinya untuk mengquantify, ya jelas karena dari namanya. Jadi quantify di sini maksudnya adalah dia bakal ngasih tahu berapa jumlah matchingnya gitu. Kayak misalkan kita di sini pakai bintang. Bintang adalah maksudnya 0 or more times. Jadi sebuah karakter itu bisa match dari 0 atau lebih gitu. Contohnya kayak gini. Misalkan di sini kan ada gini deh contohnya. Ini ada tes,
ada tes kayak gini, ada tes gini, ada gini. Nah sekarang misalkan ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Kita mau nge-match semua hal yang ada di situ. Kan pada dasarnya kita bisa kan bikin A sampai Z, terus bikin lagi A sampai Z, bikin lagi A sampai Z gitu kan. Tapi yang ini beda-beda. Ini S-nya ada segini, ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5, yang di sini ada 2, di sini ada 1, di sini ada 0. Nggak ada S-nya bahkan gitu kan. Nah, lantas gimana caranya? Nah, itu pakai bintang. Nah, kalau pakai bintang ini yang nggak ada S-nya pun bisa match gitu. Terus ini kan ada T kan. T-nya kan pasti 2 semua nih. Ya udah tinggal kita taruh 2T. Nah, dia match semuanya. Jadi bintang maksudnya gini. Ini kita ambil S-nya, terus S-nya dicek pakai bintang. Nah, bintang itu maksudnya apa? Bintang itu match-nya kalau 0 or more times. Berarti sekalipun nggak ada S, dia bisa match. Kalau misalkan ada S tapi lebih dari 1, dia bisa match juga. Nah, itu maksudnya bintang. Terus kalau misalkan pakai plus, 1 or more times. Nah, kalau pakai 1 or more times, misalkan nih saya taruh plus. Nah, yang nggak match itu yang ini. Kenapa? Karena dia nggak ada S-nya sama sekali gitu kan. Maka itu dia pakai plus gitu. Pakai plus itu 1 or more times. Jadi harus ada minimal 1. Nah, terus juga ada tanda tanya. Tanda tanya itu maksudnya 0 or 1 time gitu. Kalau tadi kan 0 or more, 1 or more. Kalau ini 0 or 1, 0 atau 1 gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 nggak bisa. Kalau misalkan kurang dari 0 sih nggak mungkin ya. Ya kalau lebih dari 1 nggak bisa lah intinya. Intinya 0 atau 1 gitu. Ada atau nggak ada. Kalau di sini kita ganti plusnya dengan tanda tanya, dia bakal cuman match yang 2 terbawah. Kenapa? Karena yang baris ketiga ini S-nya ada 1, baris keempat S-nya sama sekali nggak ada gitu kan. Sementara yang atas ini S-nya lebih dari 1, makanya dia nggak match gitu. Ini S-nya yang dilihat ya. Jadi kalau kalian lihat bintang plus tanda tanya, lihat dulu karakter sebelumnya. Makanya di sini disebut preceding karakter. Preceding karakter itu maksudnya karakter sebelum si tanda tanyanya ini gitu. Jadi ini S, ini misalnya gini, ini tanda tanya. Nah sebelum tanda tanya itu apa? Oh S. Nah S-nya ini berarti yang dimasukin tanda tanyanya gitu. Jadi S-nya tuh bisa 0 atau 1 kalau pakai tanda tanya. Gitu. Nah terus ada juga lebih mudahnya. Bukan lebih mudah sih sebenarnya. Ini salah satu opsinya. Opsinya itu kalian bisa pakai kurung kurawal kayak gini. Kalau misalkan kurung kurawalnya nggak ada komanya sama sekali, itu pakai only. Only itu berarti harus match segitu gitu. Terus kalau misalkan pakai min koma, berarti minimumnya berapa, maksimumnya nggak ada, infinity gitu. Nah terus kalau misalkan minimum koma maksimum, ya itu jelas-jelas ada minimumnya, ada maksimum jumlah karakternya. Contohnya gini, misalkan S ini kita mau match yang S-nya tuh ini 5 kali, ya udah kita taruh 5 di sini. Dia match yang S-nya 5 kali kan. T E S, S-nya 5 kali, baru T lagi gitu. Jadi dia only, benar-benar exact match gitu. Tapi kalau misalkan kita mau set dari 1 sampai maksimumnya nggak ada gitu, infinity. Nah, ini bisa kayak gini. Dan sebenarnya 1 koma kayak begini ini kan bisa diganti dengan plus gitu. Itu uniknya regex tuh gitu. Dan kenapa regex itu powerful? Ya karena ini. Dan ini baru quantifier ya, belum masuk ke yang lain-lain. Kalau udah masuk ke yang lain-lain tuh bakal lebih powerful lagi. Ini kalau misalkan kita mau match-nya yang 1 sampai 2 gitu, ya udah bisa kayak gini. Min, max gitu kan. Atau minnya nggak ada, maxnya ada. Oh nggak bisa ya, nggak bisa ini. Kalau nggak salah sih ada yang bisa sih. Jadi karena regex itu banyak engine-nya, beda-beda engine-nya. Kalau kita cari ya. regex tuh banyak banget engine-nya, bahkan kita bisa bikin sendiri sebenarnya. Nih, comparison of regular expression engines. Jadi ada banyak banget lah pokoknya engines itu, dan tiap engines tuh punya fiturnya masing-masing gitu. Ada juga yang nah, ini kan ada banyak banget pokoknya di sini. Ya banyak lah. Kalian bisa lihat sendiri ntar. Intinya di situ ada banyak. Nah, terus itu untuk quantifier.
Quantifier itu kan ya simple lah ya, dia cuman ngasih tahu ada literal karakter, literal karakternya ini mau di match berapa kali gitu jumlahnya. Dan sebenarnya nggak cuman literal karakter doang ya, ntar kalau disambungin dengan yang lain itu lebih powerful lagi pokoknya. Kita lihat selanjutnya. Nah terus di sini ada yang namanya boolean operation. Nah boolean operation atau assertion itu berfungsi untuk kelima hal ini terutamanya ya. Ini sebenarnya udah masuk ke medium to advance regex gitu. Tapi ini saya contohin dulu lah yang tadi sebelumnya. Jadi contohnya gini. Saya juga lupa lagi dimasukin ke slide-nya grouping. Ntar saya jelasin aja langsung ya. Misalkan ini kan ada S kan. Ya enggak? Di sini harusnya ada S gitu kan. Nah, terus kita mau match si S-nya. Nah, kita bisa taruh titik. Nah, titik itu maksudnya adalah semua karakter. Semua karakter selain new line. Nah, tapi ya selain new line lah. Kalian anggap dulu semua karakter selain new line gitu. Itu titik. Nah, terus titiknya ini misalkan mau bisa satu atau lebih, ya udah tambahin tambah. Gitu kan. Jadi quantifier itu nggak hanya bisa untuk literal karakter, tapi quantifier juga bisa untuk segala macam regex lainnya, operasi regex lainnya gitu. Jadi kayak misalkan apa contohnya ya, kita buat S misalkan dia ada 2 kayak gini, terus kita pakai plus, ini bukan ini sih, dia harus pakai grouping sih. Ntar deh saya contohin yang grouping deh. Atau gini, kita bisa pakai char set juga. Misalkan di sini A sampai Z itu kan S masuk ke dalamnya ya, terus kita pakai plus. Nah ini bisa juga. Jadi antara satu meta karakter dengan meta karakter lainnya tuh bisa digabung gitu, menjadi sebuah kombinasi yang powerful. Itulah kenapa regex itu powerful. Nah terus tadi kan ada titik kan. Tadi saya bilang bahwa titik itu match dengan semua karakter. Di sini makanya match tuh semuanya. Nah tapi matchnya satu-satu. Di sini kan 23 of 24. Berarti ada 24 yang matchnya. Nah 24 ini yang mana aja? Nah ini bisa kalian lihat tuh, dia matchnya satu-satu, ya kan? Nah tapi kita nggak mau dia match satu-satu. Yang kita mau adalah dia match per baris gitu kan. Nah kita bisa pakai bintang dulu. Ini saya contohin pakai bintang kayak gimana hasilnya. Kalau titik ditambah bintang, nah dia bakal menghasilkan ininya per baris gitu kan. Nah kenapa bisa kayak gitu? Contoh maksudnya gini, titik adalah semua karakter selain new line, ya kan, selain baris baru. Nah terus kita tambahkan dengan bintang. Bintang adalah artinya itu zero or more times. Berarti mau ada atau nggak ada, ya udah dia kena pola regexnya gitu. Dan itulah kenapa simbol regex itu selalu titik bintang, karena titik bintang itu maksudnya semua, benar-benar semua gitu, selain new line. Karena kan new line itu pada dasarnya, bentar, sebenarnya new line juga masuk sih harusnya. New line juga masuk. Kalau misalkan kita mau kita stop gitu sampai di baris terakhir, misalkan ini kan kalau misalkan TSTT kayak gini, saya contohnya gini nih. Misalnya kita buat lagi satu file, kita isi dalamnya tes doang. Nah kalau kita baca file itu, ya ini kan tadi, kelihatan ya kalau gini ya. Intinya di sini tuh dia ada dolar, ada tanda dolar di sini tuh harusnya. Jadi tanda dolar itu maksudnya adalah dia mengartikan bahwa teksnya tuh berhenti di situ. Jadi misalkan ini ASD gitu ya. Nah terus ini nggak ada apa-apa lagi gitu di sini tuh, udah nggak ada apa-apa lagi lah. Nah ini tuh harus sebenarnya dia ada dolar, ditandain sama dolar. Kenapa? Karena dolar itu maksudnya end of line. End of line itu akhir dari sebuah baris gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh ada dolar gitu. Tapi emang nggak kelihatan aja. Karena emang nggak diliatin gitu sama editornya. Nah kalau kita mau nge-match per barisnya sebenarnya pasnya gitu, pakai dolar di sini. Dia baru match per baris gitu kan.
Makanya kalau misalkan di sini kita tambahin sebuah baris, kita ASD, nah dia match-nya tetap per baris. Kayak gitu. Intinya dia bakal match dulu semuanya sampai dia ketemu dengan end of line kayak gitu. Atau kalau misalkan kita mau tambahin lagi, dia harus mulai dari baris saat itu juga. Nah, ini pakai caret kayak gini. Jadi meta karakter itu ada banyak. Ini contohnya saya buka deh. Nah, ini kan kalau caret nih matches the beginning of input, kalau dollar itu matches the end of input. Itu maksudnya. Kalau kita buka di dokumentasinya, itu ada banyak banget sebenarnya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau mau match sebuah tab karakter, kita pakai /t, vertical tab karakter pakai /v, dan lain-lainnya gitu. Terus yang uniknya adalah gini, kalau pakai /w, dia bakal match semua word karakter. Word karakter itu kayak gini char setnya. A besar sampai Z besar, A kecil, Z kecil, 0 sampai 9, dan underscore. Itu char setnya word karakter atau /w. Jadi daripada kalian nulis panjang kayak gini, bisa diganti dengan meta karakter ini. Nah, terus kalau kalian ternyata nggak mau match ini, jadi apa ya, kalian itu mau match semua hal yang justru selain ini. Misalkan kita mau dapetin simbol, contohnya di sini ada simbol-simbol, terus ada teks sama ada simbol gitu. Kalau kita mau dapetin huruf doang, kita pakai /w. Oke, ini dapetin semua huruf. Kalau pakai plus, dia sampai akhir gitu kan. Karena dia plus itu 1 atau lebih, one or more. Nah, tapi kalau misalkan kita mau dapetin simbol, W-nya tinggal kita ganti ke besar. Jadi W besar itu maksudnya selain yang ada di char set tadi, selain yang ada di char set ini. Nah, atau ekuivalennya adalah kayak gini. Dia pakai caret dulu. Jadi kalau caret di luar char set ya, misalkan nih kayak gini deh. Kalau caret di dalam char set dan caret di luar char set itu beda. Jadi kalau caret di dalam char set kayak gini, terus saya tambahin A sampai Z, dia maksudnya adalah ini stop dulu. Dia maksudnya adalah semua hal yang selain A sampai Z besar gitu. Selain, jadi ini maksudnya. Nah, tapi kalau misalkan di luar meta karakter char set, dia berfungsi untuk ngasih tahu bahwa beginning of input gitu kan. Si patternnya tuh dia harus ada di awal sebuah input gitu. Jadi kayak misalkan kayak gini contohnya ya. Kalau di Python itu kan ada def, terus ada yang defnya tuh ada indentationnya gitu kan. Terus kita mau match di antara dua ini. Kita mau matchnya yang pertama doang gitu, kita nggak mau match yang kedua. Misalkan kita def dulu, ini kan match dua-duanya. Tapi kalau kita mau match yang pertama doang, kita tambahin caret di atasnya. Nah, ini matchnya awal doang. Kenapa? Karena beginning of inputnya dia baru nge-match dengan def gitu. Tapi kalau misalkan beginning of input dia ada spasi dulu, dia nggak match di sini. Kecuali kita misalkan taruh /s. /s itu maksudnya adalah white space. Nah, masalahnya ini kan white space-nya nggak cuma satu kan. Dia bisa lebih, kita taruh plus. Nah, baru dia masuk. Gitu. Itulah kelebihannya regex. Sebenarnya memang semuanya kelebihan sih. Nggak ada kekurangannya kayaknya. Apalagi ya? Contohnya. Char set udah saya kasih tahu. Terus grouping. Kita liatin grouping aja. Grouping saya lupa masukin ke slide. Ntar saya masukin paling. Nah, contohnya gini. Misalkan kita mau ada misalkan sebuah nama ya. Ada sebuah nama kayak begini. Kita mau match yang pertama gitu. Yang pertama itu kan W plus ya kan. Nah, ini kan match dua-duanya nih. Nah, kita mau grup yang pertama. Nah, kita tinggal taruh kayak gini. Pakai kurung biasa. Ini dia bakal masuk ke grouping. Nah, terus ini kan spasinya ini nggak kena kan dia kan. Nah, kita mau match dia menjadi sebuah satu kesatuan gitu. Ini kan jadi dua hal yang match gitu kan. Kita maunya dia jadi satu kesatuan.
kita taruh white space atau S/S. Nah, terus kita taruh lagi pakai grouping lagi. Nah, dia bisa match dua-duanya. Sebenarnya tanpa grouping pun bisa. Tapi kelebihannya grouping adalah, saya lihatin di sini. Kelebihannya grouping adalah kita bisa ambil di replace di sini. Atau ini disebut dengan back reference. Jadi gini, satu regex, satu kesatuan sebuah regex, ini saya hapus dulu groupingnya. Nah, satu kesatuan ini adalah grup 0. Nah, terus di saat kita tambahin grouping kayak begini, nah grup yang ini tuh dia jadi grup 1. Nah, otomatis slash S-nya ini saya contohin dulu deh. Gimana ya? Nah, si slash S dan slash W plusnya itu sama dengan grup 0. Ya kan? Karena dia sama sekali nggak ada dikurungin gitu. Nah, tapi kalau misalkan ininya kita kurungin juga, dia bentuknya jadi gini. Ini kita kurungin juga. Ini jadi grup 2. Terus slash S-nya jadi grup 0. Nah, kayak begini. Jadi yang nggak dikurungin sama sekali itu udah pasti masuk grup 0. Nah, tapi kalau misalkan dia dikurungin, ya dia sesuai dengan dari kiri ke kanan. Ini pertama grup 1, ini kedua grup 2 gitu. Nah, terus misalkan di sini ada banyak nama gitu ya. Ada John Doe. Gitu kan, nih Muhammad Fahri. Nah, terus kita mau putar balik gitu. Jadi Fahri Putra jadi Putra Fahri, John Doe jadi Do John gitu kan. Terus ini jadi Fahri Muhammad. Nah, itu bisa pakai back reference. Jadi grouping yang tadi itu bisa kita panggil dengan cara backslash 1, ini namanya grup 1, backslash 2, ini namanya grup 2. Nah, jadi kalau misalkan kita replace kayak gini, ini tambahin spasi, kita replace, kayaknya di VS Code nggak bisa nih kayaknya. Bentar ya. Replace regex. Oh, nggak ada nih kayaknya nih. Iya, kayaknya nggak ada. Sepertinya kalau di VS Code dia nggak ada. Ya udah, nggak apa. Intinya gitulah, ada back reference gitu ya. Itu kita apa ya, simpan dulu di otak lah gitu. Ntar saya bakal liatin contohnya pas sudah masuk ke yang ketiga. Ini kan masih introduction. Intinya di sini saya jelasin dulu meta karakter itu ada apa aja. Jadi meta karakter itu ada quantifier, terus ada juga grouping. Tadi kan kalau grouping itu pakai kurung biasa gitu. Kalau quantifier dia pakai kurung kurawal atau pakai bintang, tambah atau tanda tanya. Terus kalau titik itu dia bisa match semua karakter selain new line. Nah, terus ada juga di sini boolean operation atau assertion. Nah, pertama di sini ada text alternation. Nah, ini yang uniknya di sini. Kita find lagi, nggak apa-apa, pakai dulu. Kita tadi kan kalau grouping itu buat match segala macam hal gitu ya. Kita mau ngelakuin apapun regexnya di sini. Kita mau misalkan ini kan slash w nih, kalau daripada kita slash w plus dengan slash w gitu ya. Atau wordnya cuman mau yang 5 word gitu, kita taruh 5 di sini. Nah, dan segala macamnya gitu. Nah, itu kalau misalkan kita mau grouping. Nah, kalau text alternation itu kita bisa ngasih tahu ini mau match apa atau apa. Nah, ini kan kalau kalian lihat di sini ada awalnya ada Fahri sama ada John gitu kan. Misalnya kita mau match dua ini doang, yang awalnya Fahri atau John gitu. Nah, ini kita bisa taruh kayak gini, Fahri atau John. Nah, dia bakal match awalnya match 3 ini kan, karena kita belum tambahin lagi. Nah, kalau kita mau match dua hal ini doang, ini kita tambah ini. Ada spasi, ada white space,
terus ada word gitu kan. Wordnya dia bisa bisa karakternya itu bisa lebih dari satu gitu. Jadi kita tambahin /s/w plus, nah dia bakal cuma match dua ini doang. Nah jadi text alternation itu dia ngasih tahu apa atau apa gitu. Dan ini tuh benar-benar, ini bukan charset ya. Jadi kalau bukan charset tuh dia harus benar-benar ngikutin literal karakter. Maksudnya literal karakter di sini adalah dia benar-benar ngikutin F A K H R I, dia benar-benar F A K H R I, nggak boleh ada yang ketuker atau yang lainnya. Jadi dia benar-benar match Fahri juga gitu. Terus kalau misalkan di sini ternyata ada tanda kayak gini, lah kan ini tanda pipe ini kan dipakai di alternate ini kan, dipakai di text alternation. Nah gimana caranya? Nah itu pakai backslash kayak gini. Jadi backslash itu fungsinya tadi yang saya bilang, itu dia bisa buat special fitur, aktifin special fitur atau mendisablekan special fitur lah, bisa dibilang gitu. Jadi kalau misalkan ini kan special fiturnya pipe itu buat text alternation kan. Nah, sementara di sini di teksnya sendiri ada pipe. Nah, kita mau mendisablekan fiturnya fitur spesialnya si pipe itu. Nah, kita pakai backslash dulu gitu. Itu caranya. Jadi kadang backslash itu berguna untuk mendisablekan special fitur atau mengescape namanya. Jadi disable special fitur itu sama dengan escape, atau dia enable special fitur gitu. Kayak misalkan n, kalau misalkan kita ubah pakai /n dia jadi new line ya kan. Sementara pipe kalau misalkan kita ubah jadi backslash pipe dia jadi ya udah pipe biasa gitu. Karena kalau pipe ini kan artinya text alternation, sementara di sini n-nya dia bermaksud sebagai literal karakter n gitu. Itu bedanya. Jadi backslash itu bisa berguna untuk dua hal ini. Oke. Nah, terus di sini ada look ahead assertion. Jadi look ahead assertion ini maksudnya ya bisa dibaca sendiri di sini sebenarnya. Dia bisa match X kalau X itu diikuti dengan Y. Misalnya gini. Di sini ada dua Fahri. Misalkan ya. Ada Fahri Putra dan Fahri Putri misalkan. Nah, gimana caranya? Ini kan jelas-jelas salah gitu ya, misalkan. Nah, terus ini yang jelas-jelas bener gitu. Nah, terus saya mau ambil nama Fahri yang bener gitu. Bener di sini maksudnya adalah diikuti dengan kata-kata Putra. Nah, kita bisa pakai look ahead assertion kayak begini. Nah, kita cobain ya. Kita masukin Fahri, literal karakter semua ini kan. Jadi match semua Fahri. Nah, terus kita masukin kayak begini bentuknya. Ini emang kalau kalian mikir gitu ya, kok bentuknya aneh kayak begini sih? Ya emang dari sananya kayak begitu gitu. Karena membuat engine-nya juga ya nggak mudah. Jadi dengan pemikiran tertentu akhirnya mereka memutuskan untuk membuat look ahead assertion tuh bentuknya kayak begini gitu. Jadi kalau nanya kenapa simbolnya harus seperti ini, ya tanyakan kepada pembuatnya gitu. Nah, terus di sini kita ikutin tanda tanya sama dengan ini kan, jangan lupa di sini ada spasi dulu ya. Jadi dia harus masukin dulu backslash s atau dia white space maksudnya. Nah, ini kan Fahrinya masih kepilih dua nih. Kita mau yang diikuti dengan kata-kata Putra. Ya udah kita taruh Putra di sini. Nah, dia cuma bakal match Fahri yang pertama gitu. Jadi look ahead assertion itu berguna untuk sebenarnya banyak hal sih ya. Kayak gini contohnya kan, dia cari yang namanya tuh match kalau misalkan diikuti dengan kata-kata apa. Terus juga kalau misalkan misal gini deh, kita punya beberapa equation gitu ya. Ada 1 kali 1, ada 1 kali 1, ini ada 2 tambah 2, ada 2 modulo 2. Kita cuman mau ambil equation yang penjumlahan gitu. Nah, sebenarnya bisa aja kan? Bisa aja kalau misalkan kita di sini pakai digit ya. D itu digit. Jadi backslash D itu dia bakal match dengan char setnya itu 0 sampai 9.
0 sampai 9 ini bisa diganti dengan slash d atau digit. Nah, dan kayak sebelumnya yang W, jadi kalau misalkan D-nya D besar, dia bakal match yang selain digit gitu. Nah, terus ini kan D-nya kecil, berarti dia match dengan digit. Nah, di sini kalau misalkan slash D, backslash D, terus kita mau ambil equation yang plus doang gitu, yang penjumlahan doang. Nah, sebenarnya kan bisa kita tambahin, nah ini nih, kalau kita tambah, itu kan bukan literal karakter ya, dia ada special fiturnya. Kalau kita mau disable special fiturnya atau kita mau escape, kita harus pakai backslash dulu belakangnya. Terus pakai D lagi kayak gini. Nah, ini kan bisa aja kayak begini kan. Ini salah satu caranya gitu. Tapi cara yang lainnya itu kita pakai look ahead assertion. Jadi kalau pakai look ahead assertion, kita tambahin kayak begini. Kita cek apakah setelah angkanya itu plus bukan. Kalau setelah angkanya plus, nah baru kita ambil si angkanya. Jadi ini berguna, ini kan kita nggak perlu lagi grouping gitu ya. Kita udah langsung otomatis keambil nih angka pertama gitu. Kalau misalkan kita pakai yang tadi kayak gini, terus kita mau ambil angka pertama, kita kan harus pakai grouping dulu nih, ya kan? Kita group dulu di sini, ntar baru ambil angka yang pertama pakai back reference. Ntar saya contohin cara pakai back reference gimana. Ini salah satunya di sini kayak gini dulu lah, karena di sini di Visual Studio Code dia nggak ada back reference. Oke, nah jadi kalau misalkan pakai look ahead assertion kayak yang tadi saya bilang, nggak perlu lagi di grouping gitu. Kita bisa langsung cek apakah setelah karakter digitnya ini apakah dia karakter plus atau bukan. Kalau dia karakter plus baru ambil angkanya. Makanya dia di sini cuma match 1 sama 2-nya doang. Kalau misalnya kita mau match 1 sama 1-nya lagi, ya udah kita tambahin lagi slash D. Loh, nggak match ya? Bentar. Oh ya, di sini si plusnya juga harus tetap masuk sih. Nah, kayak gini. Jadi look ahead assertion itu cuman buat ngecek dia setelahnya plus atau bukan. Nah, terus oh ya, contohnya kayak gini ya. Misalkan di sini kita mau ubah gitu. Dari ngecek dia yang plus, ngecek ke yang perkalian atau pembagian atau modulo gitu. Nah, ini kan bisa kita pakai charset sebenarnya kan. Atau nggak usah charset sih, kita bisa pakai yang kayak gini. Ini buat nge-match semua hal selain selain charset yang karakter biasa tadi kan. Atau kalau misalkan kita mau lebih spesifik lagi, kita bisa taruh di sini plus, kali, bagi, sama modulo. Nah, terus kita tambahin lagi di sini slash D. Nah, ini kan match-nya cuma 2 ini nih. Padahal di sini charsetnya ada banyak kan. Nah, kenapa? Karena di sini ada look ahead assertion. Kalau kita ganti ke kali, match yang kali. Kita ganti ke bagi, match yang bagi. Kita ganti ke apalagi plus, match yang plus. Kita ganti ke modulo, match yang modulo gitu. Kayak gitu contohnya. Itu contoh dari look ahead assertion. Nah, terus di sini ada negative look ahead assertion. Jadi ya, kalau tadi look ahead assertion itu harus diikuti dengan Y, dengan setelahnya ini. Kalau misalkan negatif ya berarti sebaliknya, dia nggak boleh diikuti dengan Y ini. Jadi kita mau ambil equation yang tidak diikuti dengan tambah gitu, atau dalam artian lain kita mau ambil persamaan yang bukan penjumlahan gitu. Jadi semua persamaan selain penjumlahan. Nah, kita bisa pakai negatif look ahead assertion. Kalau tadi kan tanda tanya sama dengan, kalau ini tanda tanya tanda seru gitu terusnya. Memang sintaksnya aneh gitu kan. Kita bisa dapat semua hal yang selain penjumlahan gitu. Terus sini ada look behind assertion. Nah, look behind assertion, kalau tadi look ahead itu berarti setelahnya. Kalau look behind itu sebelumnya. Nah, ini pentingnya gini. Di sini misalkan ada broken equation. Broken equation itu kayak gini. Dia nggak ada operator sebelumnya gitu kan. Operator yang di sebelah kirinya gitu. Ini kan broken kan, berarti kayak gini kan. Nah, sebenarnya kayak gini pun dia udah bisa gitu. Karena di sini ada slash D gitu kan. Ada backslash D. Cuman cara lainnya adalah, di sini saya contohin cara lain. Kita bisa pakai
apa tadi, look behind assertion. Nah contohnya kayak gini, pakai tanda tanya terus kurang dari sama dengan gitu kan, kurang dari sama dengan, terus kita taruh slash d. Nah ini cuman dia bakal match yang belakangnya tuh ada digit dulu. Kalau dia nggak ada digitnya ya udah dia nggak akan di match gitu. Dan dia cuman nge-match yang setelahnya. Kenapa? Karena di sini kita nggak ada slash d kan. Ini baru y-nya gitu. Ini belum ada x-nya. Nah ini baru y-nya doang yang ini. Belum ada x-nya ini. Nah kalau misalkan kita mau taruh x-nya, misalkan nih dia match nih 1, 1, 2 ini match. Terus kita mau ganti dengan angka 5. Kita taruh aja bukan di sini sih. Ini kalau ini nggak ada replace soalnya. Sayangnya gitu. Misalkan gini deh, kita mau match juga si digitnya. Nah kita taruh aja deh di sini. Wait, kalau terbalik ya? Oh terbalik nih Pak. Saya di sini naruhnya terbalik. Jadi x-nya tetap di depan di sini ya. Sorry. X-nya tetap di depan di sini. Jadi x-nya tuh nggak di belakangnya ini. Dia tetap di depan. Nah intinya kayak gini. Dia nggak bakal ngenain si persamaan yang broken gitu, atau yang nggak ada left hand side-nya. Nah itu salah satu contoh assertion atau boolean operation di regex. Nah terusnya sebenarnya cuma itu doang sih ya regex itu. Jadi kalau kalian pikir regex itu pusing, sebenarnya nggak pusing. Jadi regex itu cuman intinya adalah ada literal karakter, ada meta karakter. Dan meta karakter itu fungsinya berbagai macam gitu. Ada yang berfungsi sebagai quantifier, ada yang berfungsi sebagai boolean operation, ada juga yang berfungsi sebagai grouping. Grouping itu yang tanda kurung tadi gitu. Nah terus selanjutnya ada yang namanya flags. Nah masalahnya flags ini dia harus pakai JavaScript sih. Jadi di sini saya cuman ngejelasin aja ya. Mungkin ntar ada beberapa contoh yang bisa dipakai flagsnya. Jadi flags itu kita contohin di sini deh. Ini kalau kalian mau belajar regex, mau tahu ngetik apa itu apa, ngetik pola, sesuatu pola itu maksudnya apa, nah itu bisa kalian di sini. Nih kayak ini contohnya ada pola kayak begini, ini bakal ketahuan tuh maksud polanya itu apa. Dia bakal jelasin. Tuh jadi ada grup ya kan, yang tadi saya bilang grup itu pakai kurung. Terus ada quantifier. Quantifier itu yang tadi plus, terus bintang, tanda tanya atau kurung berawal. Ada char set juga segala macam dan lain-lainnya. Nah, misalkan gini. Apa ya? Kita taruh tes load tos misalkan ping misalnya di sini ada IP address gitu ya. Nah di sini kan ada flag kan. Ini kalau kalian lihat di sini ada G di ujungnya. Nah G itu maksudnya global search. Kalau misalnya di sini saya taruh tes, nah dia bakal match dua-duanya. Dia ada expression flagnya nyala nih. Kalau misalkan saya matiin G-nya, dia cuman bakal match yang pertama doang. Ini yang kedua ini nggak match. Tapi kalau saya nyalain G-nya, dia match dua-duanya. Oke, misalkan ada tes kayak gini. Nah, ini kan nggak match kan? Kenapa? Karena flagnya cuma G doang. Tapi kalau saya tambahin case insensitive atau pakai I, dia bakal match yang ini. Jadi ada literal karakter, ada meta karakter, ada flags. Itu yang paling fundamentalnya dari regex itu menurut saya. Nah, terus di sini flagsnya ada segini. Sebenarnya flags itu tergantung kalian pakai bahasa apa, karena tiap bahasa beda-beda implementasi flagsnya. Ada yang ini kan pakai apa, ada yang ada y-nya gitu. Kalau ini contohnya di JavaScript ya ini. Jadi kalau di JavaScript itu ada G, I, M, U, S, Y. Nah kalau di Python itu ada beda lagi. Terus kalau di yang lainnya itu beda-beda lagi gitu. Tapi
eh apa ya, in most cases gitu ya. Jadi kebanyakan implementasinya tuh kemungkinan besar ada ini gitu. Ada G, ada I, ada M, ada U, ada S, ada Y. Nah, kalau S, nah yang tadi saya bilang ya, tanda titik itu kan dia nggak bakal gini. Tanda titik itu bakal match semua karakter selain new line, ya kan? Nah, kalau misalkan kita pakai flags S, dia bakal match semua karakter gitu, sekalipun itu new line. Jadi new line pun masuk ke dalam matchingnya si dot ini gitu. Itu fungsinya flagnya yang S ini, makanya salah satu yang berguna juga. Nah, terus kalau U itu dia bakal pakai Unicode, apa ya, jadi sebuah pola itu dia bakal anggap sebagai sebuah Unicode gitu. Kalau ini mah kalian baca lagi sendirilah. Ini soalnya apa ya, implementasinya saya kurang tahu di mana pasnya. Tapi ya intinya ada ini gitu. Ada flex U. Nah, terus ada flex M. Kalau flex M ini multi line search. Kalau biasanya kan kita regex itu nggak per baris, tapi benar-benar semua. Jadi mana tadi ya? Nah, ini semua teks ini tuh dia anggap menjadi sebuah satu string gitu, satu kesatuan string. Nah, kalau pakai M, nah dia tuh nggak jadi satu kesatuan string, jadi kita anggapnya tuh per stringnya tuh ya udah per baris gitu. Jadi hello world ini satu string, ping ini satu string, ini satu string gitu. Jadi nggak perlu lagi kita pakai dollar sign kayak gini, udah nggak diperlukan karena ada M gitu kan. Nah, ini kayak gini nih, matches the end of a string or the end of the line if a multi-line flag is enabled gitu. Jadi kalau misalkan kita dollar nggak pakai M, nah ini yang match cuman yang ini doang. Kenapa? Karena dolar ini tuh ya udah terakhir gitu di sini gitu kan, di ujung ini. Tapi kalau misalkan kita pakai M, nah ini per baris tuh. Dan biasanya flags yang diaktifkan itu biasanya 3 ini. Biasanya ini di kebanyakan case gitu ya, di kebanyakan penggunaannya itu biasanya yang diaktifin tuh flagnya 3, G, I, sama M. G itu global, ini insensitive, M-nya ini multi line search gitulah. Nah, terus itu buat flags ya. Tuh ini ada Unicode, ada single line. Single line ini dotnya jadi dot all, karena dotnya itu nggak cuman semua karakter tanpa new line, selain new line, tapi new line juga masuk gitu, jadinya disebutnya dot all gitu. Dan kalian bisa nyoba-nyoba yang lainnya di sini lah, ntar bisa dicoba sendiri. Nah, terus ini buat flags. Di sini juga udah saya taruh reference-nya, siapa tahu kalian mau baca lebih jauh. Nah, terus di sini kita masuk ke yang ketiga atau usage. Jadi gimana penggunaan regex, caranya dan kapan menggunakan regex-nya itu kan tadi sebenarnya kalau kapannya udah saya jelasin di awal ya. Nah, jadi contohnya itu, oh ya sebelum masuk ke contoh nih, di sini ada yang namanya grex. Jadi grex itu istilahnya apa ya? Pembuat pola regex otomatis lah. Jadi kalau misalkan kita grex itu sebuah aplikasi ya, command line tools. Nah, ini ada GitHub-nya. Ini kalau kalian mau install bisa kalian cek aja di GitHub-nya caranya gimana. Nah, kalau udah diinstal, dia contohnya kayak gini. Kalau kita panggil toolsnya grex, terus kita masukin test tos tas tistus, nah dia bakal cek nih pola apa yang bakal nge-match semua hal ini gitu. Jadi kalau misalkan kita ya kita cobain deh ya, tes apa tadi, tos tas, nah ini kita ambil ini, kita masukin di sini. Nah, ini kita masukin dulu flags-nya. Nah, dia bakal match tes, tos, tes. Kalau misalkan kita tambahin tas, tis, tus, dia match juga gitu kan. Ya karena kalau
karena seperti yang kalian tadi udah pelajarin, yang tadi saya udah ajarin juga. Jadi sini ada charset, dia ngebentuk charset A E I O U gitu ya. Saya nggak tahu sih kalau misalkan dikasih apa namanya inputan yang dia A B C D E sampai Z gitu, dia bakal mengoptimize dirinya sendiri menjadi A sampai Z atau enggak. Itu saya belum cobain, tapi intinya dia bisa melakukan hal seperti ini gitu. Jadi kalau kalian bingung pakai regex gimana, pakai grex aja gitu. Itu sebenarnya bisa juga. Walaupun dari hasilnya ini kan belum tentu kalian bisa langsung pakai gitu. Kayak tadi contohnya, ini kan flexnya belum pada aktif tuh kan. Terus nggak ada yang match gitu. Terus kalian bingung, ini kenapa nggak ada yang match? Kalau kalian belum pelajari regexnya, kalian bakal bingung. Tapi karena udah pelajari dolar ini maksudnya akhir dari stringnya ini semuanya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau match per baris, kita harus pakai flex yang multi line. Dan karena dia cuma match satu apa yang pertama doang, kita mau matchnya semuanya, kita pakai global. Jadi baru match semuanya. Gitu. Kalau udah match semuanya kayak gini, udah sesuai keinginan, baru kalian pakai semuanya ini nih beserta G dan M-nya. Gitu. Itu ya buat mempermudah lah untuk di situasi yang simple gitu ya. Kayak ini kan antara color sama colors gitu ya. Ada yang British sama English gitu ya. Apa English British sama English American. Nah, ini kan beda kan cara spellingnya. Nah, misalkan kita mau match dua hal ini, nah bisa pakai Grex. Dia bakal ngoututin kayak gini. Nah, itu sini kan sebenarnya nggak ada ya tadi ya. Bintang apa namanya? Tanda tanya, terus ada kolon, ada URS gitu kan. Ini kan sebenarnya beda ya. Dia kan harusnya kalau mau text alternation itu tinggal pakai piping doang, ini ada tanda tanya, ada titik duanya gitu. Nah, itulah kenapa saya bilang regex engine itu ada banyak. Jadi fiturnya beda-beda gitu. Jadi ada yang text alternation itu nggak harus pakai ginian, ada juga yang text alternation itu harus pakai ginian gitu. Ini saya juga nggak tahu sih maksudnya apa fungsinya kalau titik dua kayak gini gitu. Dan itu ya bisa kalian cari aja fungsinya apa. Nah, terus selanjutnya ada juga other bonus ya. Jadi kalian bisa masuk aja ke website ini. Ini kalau saya cobain masuk. Nah, ini dia kasih contoh kayak begini. Ini kita misalkan mau match apanya nih? Kita mau match daytime-nya ini. Ya udah kita tinggal pilih aja gini itu. Ya tinggal pilih gini, ya udah dapet tuh regexnya langsung kan. Sesimpel itu. Jadi kita tinggal misalkan nih hover ke sini, ini kan bisa langsung ketahuan tuh yang mana dia ininya regexnya gitu kan. Kita misalkan masukin ini ke dalam sini, terus kita masukin ininya, tanggalnya, tuh dia bakal match. Kita masukin yang lain dia match gitu. Atau kita masukin yang broken, bentuknya bentuk daytime-nya, nah dia nggak match juga gitu. Jadi ada banyak sebenarnya regex generator kayak gini tuh. Dan salah satu hal yang saya temuin paling useful dan paling enak dipakainya tuh ini sih. Ini kalau kalian mau cepet aja gitu, nggak usah mikir gitu kan, langsung aja. Atau ini mau match juga ininya nih, hashtagnya gitu, atau satu hashtag aja, nah kayak gini. Nah, ini bisa langsung ke match tuh, dia bentuknya gini kayak gitu. Itu contohnya. Itu bonusnya buat mempermudah kehidupan. Nah, tapi ada catatannya kayak tadi kan. Terkadang kita kalau udah pakai yang otomatis kayak gini tuh kita harus tweak dulu sedikit, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Atau kita coba-coba dulu, kita kasih test case beberapa gitu ya, yang mungkin bakal terjadi di dalam program kita. Dan ya udah dari situ kita bisa tahu, oh ternyata ada ini yang kurang, atau oh ini nggak perlu nih. Itu bisa dioptimasi lebih jauh lagi lah. Ya intinya kalau kalian mau bener-bener bisa menggunakan regex,
itu jangan pakai yang otomatis doang gitu, tapi harus paham juga cara pakai regex-nya itu sendiri gimana dan cara kerjanya itu gimana. Nah ini makanya kalau pakai otomatis kayak gitu kan jadinya regex for like regez gitu. Bener-bener gampang gitu, nggak perlu lagi mahamin semua struktur regexnya. Nah terus ya tadi shortcutnya ini contoh aslinya ya kalau pakai regex in real life. Di sini ada pertama misalkan ini dia fungsinya buat nyari function definition beserta isi dari fungsinya itu sendiri ya, isi baris pertama dari fungsinya di semua Python files di current directory. Jadi maksudnya gini, di directory Weekend Crash Course ini kan saya punya banyak directory kan, dan dari directory sebanyak ini tuh ada yang ada Pythonnya. Kalau misalnya kita pakai find names everything.py, name ya masalah. Nah dia bakal dapetin semua hal yang apapun itu, bintang itu, asterisk itu, apapun itu ya. Ini beda lagi btw. Kalau tadi kan regex, kalau yang di sini tuh bukan regex. Kalau di sini tuh namanya globe atau kayak gini, globe. Itu beda lagi. Globe dan regex itu beda lagi. Jadi intinya ada globe, ada regex. Nah intinya di sini dia bakal nyari semua file yang ujungnya tuh .py. Jadi apapun itu namanya, yang penting ujungnya .py. Nah ini ketemu semuanya. Jadi yang .py itu kan pasti ya Python files lah ya, kalau secara umumnya gitu. Nah kita bisa juga pakai grep. Kita bisa pakai grep kayak gini. Nah pertama ini saya jelasin satu-satu. Dash include kayak gini, dia berfungsi buat matching kayak tadi. Dia pakai globe juga, bintang .py. Nah terus ada minus rn dub gitu kan. Nah ini kalau misalkan kalian mau tahu fungsinya buat apa, kita lihat aja di sini. Kita grab si apanya tuh, rn slash r nya dulu deh, sorry slash n sama dash w. Nah dash r itu berfungsi untuk rekursif. Jadi dari direktori saat ini titik nih, direktori saat ini itu dia bakal rekursif. Dia bakal rekursif masuk lagi ke dalam direktori A, ke dalam direktori B, ke dalam direktori C sampai ketemu semua file Python. Itu fungsinya untuk dash r yang ada di sini. Nah, terus setelahnya di sini ada dash n. Dash n itu maksudnya dia buat ngeprint line number without put lines. Jadi kalau nggak ada dash n-nya, dia nggak akan diliatin baris keberapanya gitu. Nah, terus dash w itu buat ngeliatin match only whole words. Jadi kalau dia bukan satu kesatuan kata, dia nggak bakal match dengan si regex-nya gitu. Nah, ini contohnya kalau saya jalanin ini. Nah, pertama kan itu rada lama ya. Ini salah satu kelebihan Grep. Kalau pertama di jalan itu dia bakal indexing dulu filenya, dia bakal rada lama lah ya jalannya itu. Tapi kalau di jalan kedua kalinya, nah dia bakal langsung cepet kayak gitu. Itu salah satu kelebihannya menggunakan tools-tools yang udah ada semenjak lama tuh kayak gitu. Dia biasanya udah ada optimasinya. Nah di sini dia bakal match. Ini yang tadi saya contohin. Kalau ada caret itu dia bakal ngasih tahu beginning of input. Terus beginning of input itu harus langsung def. Jadi ini sebuah fungsi yang tanpa indentasi apapun. Nah, terus di sini spasi, ya kan? Karena di sini ada spasi. Terus dia match apapun itu, ya kan? Match apapun itu yang ada di sini. Nah, terus dia match dengan si kurung biasa. Nah, karena kurung biasa itu digunakan untuk grouping kalau di regex. Nah, cara kita mendisable special fitur tersebut atau kita mengescape special fitur tersebut, kita pakai backslash. Makanya di sini ada backslash kurung buka, backslash kurung tutup. Terus kita match lagi apapun itu. Ya kan contohnya kayak gini nih.
siapa tahu kan di Python itu ada kayak begini kan, dia ngasih tahu typecastingnya itu dari apa, returnnya apa gitu. Ini returnnya float fungsi ini fungsi ini returnnya non gitu. Ya kan, siapa tahu ada kayak giniannya, makanya saya taruh di sini dot bintang. Jadi dia match apapun itu sampai dia ketemu titik 2. Ketemu titik 2 nih. Nah, setelah ketemu titik 2, dia akhirin langsung lainnya. Jadi di sini tuh langsung berakhir lainnya di sini. Setelah dia berakhir lainnya, ya udah dia baru match dengan regexnya ini. Nah, terus kenapa di sini ada satu baris lagi tambahan? Karena di sini saya tambahin -A1. Jadi contoh simpelnya gini. Nah, di sini kan ada Fahri Putra, ada Jondo, ada Muhammad Fahri, sama ini kan Fahri Putri. Ada sih bang. Nah terus misalkan grab Fahri di test.txt tadi. Nah ini kan dapat nih semua Fahri kan, ini literal karakter semua gitu. Nah terus misalkan apa ya, kita mau lihat jadi ini deh, sorry bentar. Ini misalkan ada beberapa garbage ya, ini kita grab lagi ke tadi test.txt. Nah ini kan dia cuman ngeliatin yang baris pertama di mana dia ada kata-kata yang match dengan regexnya kan. Ini sebenarnya kalau grab biasa dia belum regex. Ini kalau gini baru regex. Nah ini regex baru. Nah terus oh ya, kalau mau tahu -e itu apa, ini cari lagi kayak tadi ya. Grab help. Nah kayak gini. Nah jadi kalau -e itu, kalau e-nya kecil, itu dia ngasih tahu regex, dia pakai regex, terus patternnya itu apa. Nah kalau misalkan pakai -e yang besar, dia regexnya itu pakai yang tipenya extended regular expression. Nah tapi kalau misalkan pakai -p, ini yang bakal kita pakai selanjutnya nanti, dia pakai yang jenisnya Perl, patterns are Perl regular expression gitu. Makanya tadi saya bilang ada banyak jenisnya. Nah di sini misalkan kayak begini. Nah terus kita mau ambil 5 baris setelah dia match. Nah kita bisa pakai -a 5. Nah dia bakal ngeprint 5 baris 1, 2, 3, 4, 5 setelah dia match. Kalau kita mau liatin file numbernya, line numbernya, kita pakai -n. Nah ini dia ngasih tahu di baris berapa sih dia ketemu gitu. Itu contoh kalau pakai grab salah satunya. Nah terus di sini ini yang saya bilang tadi pakai -p ya, karena yang sebenarnya kalau pakai \d itu nggak ada di regex biasa gitu, adanya di yang Perl jenisnya. Nah terus kalau misalkan pakai ini, kita bisa nyari semua IP address yang ada di konten dari semua file dari directory yang saat ini gitu. Misalkan gini, saya jelasin dulu. -p ini kan dia buat ngasih tahu bahwa kita pakai jenis regex yang Perl, ya kan. Nah kalau yang nggak tahu Perl itu apa, Perl itu bahasa ya, bahasa programan. Nah ini Perl, yang pokoknya yang logonya unta aja itu udah pasti langsung ingat gitu ya. Nah terus di sini ada regexnya yang based on Perl. Nah terus di sini dia ngasih tahu kalau IP address, sekalian saya kasih tahu back reference, contohnya back reference. Misalkan kayak gini 255 sama. Nah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa taruh 3 digit kayak gini, ya kan, dia bakal match dengan 3 digit gitu. Tapi gimana, ini kan ada yang nolnya 1 gitu digitnya, dia nggak 3 tapi nolnya 1. Bahkan di sini bisa 111 gini. Ini valid kan, IP address yang valid gitu, padahal digitnya cuma 1. Nah terus gimana caranya? Maka kita pakai yang tadi plus tadi misalkan. Nah kalau pakai yang plus itu kan berarti harus one or more, harus 1 atau lebih gitu kan.
Nah, ini match-nya ternyata beda-beda gitu. Ini yang ini match 1, ini match 2, match 3, match 4, match 5 gitu kan. Nah, kita maunya per satu baris ini dia match menjadi sebuah IP address gitu. Kita bisa pakai titik ya kan. Terus pakai titik ini kan, kalau tadi saya bilang titik itu ada spesial fiturnya, dia meta karakter juga, bahwa dia itu nge-match semua karakter selain new line. Nah, ini ada contohnya di sini. Matches any character except line breaks gitu kan. Kalau misalkan kita nggak mau aktifin spesial fiturnya, kita mau disable, kita mau escape, kita pakai backslash. Nah, atau dia berubah jadi dot karakter gitu. Nah, terus selain dot itu kan diikuti dengan digit lagi, diikuti dengan digit pakai plus lagi, terus kita slash dot lagi, digit lagi, terus slash dot lagi, digit lagi, baru dia match ketiga hal ini gitu. Nah, tapi kalau kita buat kayak gini, ini kan istilahnya apa ya, dia bisa match semua IP address gitu. Nah, sementara misalkan kita mau match IP address yang semua angkanya itu sama, kayak misalkan 255, 255, 255, 255, atau misalkan 4 kayak gini. Nah, ini kan harus sama semua kan dengan 1111, 255, 255. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan back reference. Back reference itu kita hapus ini, kita ganti dengan 1. Nah, dia bakal ya kayak gini deh contohnya. Bentar. Kayaknya di sini juga nggak bisa lagi. Ini bisa ganti engine-nya sih ya. PCRI. Oke, nah ini. Dia ternyata engine-nya itu ada 2 jenisnya. Ada JavaScript sama ada PCRI. Nah, terus kalau kita mau pakai back reference yang tadi saya bilang, dia kan mesti pakai grouping. Makanya di sini dia bilang reference to non-existent group 1. Karena grup satunya belum ada. Nah, kita pakaiin dulu grup. Kita ubah ini menjadi sebuah grup. Oke, kita pakai kayak gini. Dot lagi, 1 lagi. Nah, ini bentar. Kayaknya ini harusnya udah semua sih. Apakah ada yang salah? Escape karakter 1. Escape karakter 1. Escape karakter 1. Entah kenapa ini nggak match ya. Sebenarnya harusnya ini match sih. Oh, tadi dia error. Tuh, ini baru match. Nah, dia cuman bakal match yang semuanya sama. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ini pertama /d plus, dia bakal match digit kan, 1 digit atau lebih gitu. Nah, terus kita grouping dulu nih. Kita buat dulu menjadi sebuah grup. Nah, di sini makanya dia bilang capturing group number 1. Nah, terus kita ikuti dengan titik. Di sini ikuti dengan titik ya kan. Nah, setelah itu kita panggil back reference /1. Nah, /1 ini dia bilang matches the result of capture group number 1. Nah, pertama ini kan grup nomor 1 ini dia bakal match 1 digit atau lebih nih. Kalau di sini ini kita alih dulu ya. Nah, kalau di yang pertama ini dia kan angka 1 berarti kan match-nya kan. Nah, karena dia angka 1 match-nya, dia bilang di sini tuh. Ini kalau di hover ini ada yang nge-pop, ada pop box. Di sini bisa kalian lihat ada group number 1 sama dengan 1. Nah, dia bakal match hasil dari matching yang grup pertama. Nah, berarti harus match dengan titik, terus matching dengan 1, match dengan titik, match dengan 1, match dengan titik, match dengan 1. Makanya dia bisa kayak gini. Nah, kalau yang ini, dia hasil dari matching grup pertamanya adalah 255. Makanya dia di sini harus match dengan titik, selanjutnya match dengan 255, match dengan titik, match dengan 255, match dengan titik dengan match dengan 255 kayak gitu. Itu fungsi back reference gitu.
Jadi lebih powerful lagi karena dia bisa panggil groupingnya. Dan ini bisa kita pakai juga buat replace gitu. Sebenarnya kalau replace sih beda lagi sih ininya, sintaksnya. Dia ada yang pakai kayak gini dolar, ada yang pakai dan segala macam gitu ya. Buat itunya ntar deh. Ini kita fokus dulu yang ini. Nah, terus di sini dia bakal yang tadi saya bilang dari semua file yang ada di directory ini, dia bakal nyari yang mana yang ada IP address-nya. Ini kalau kita cobain, coba jalanin, hasilnya kayak gini. Nah, dia dapat ini kan ada IP address, ini IP address, IP address, IP address. Ini kayak yang tadi saya bilang, kalau tadi kan sebenarnya pakai plus ya. Nah, tapi kan kalau valid IP address itu kan 1 sampai 3 kan. Ini juga saya salah nih. Harusnya 1 sampai 3 di sini, bukan 1 sampai 4. Gitu. Itulah fungsi dari apa ya? Grep gitu. Kalau regex dicampurin dengan grep itu bisa kayak begini. Ini enak banget, ini bisa kalian lihat. Berarti IP address ini tuh ada di file ini di line sekian. Yang ini di file ini line sekian, yang ini di file ini line sekian gitu. Jadi tanpa perlu nyari-nyari sendiri lagi ke dalam filenya, baca-baca satu-satu, pakai regex aja gitu kan. Nah, terus ada juga kayak gini. Ini nyari dari semua file bahasa C, ini kan .c. Kita cari komen-komennya gitu. Komen itu kan pasti kemungkinan besarnya awalnya slash 2 kali gitu kan, kayak gini. Bisa juga slash star gitu. Nah, kalau misalkan kita mau matching yang slash star kayak gini, nah gimana caranya? Kita harus pakai backslash dulu kan. Nah, kayak gini. Nah, tapi kita mau match juga yang pakai slash biasa. Nah, baru kita pakai char set caranya. Nah, dia bakal match yang kayak gini, multi line comment, dia bakal juga match yang single line comment. Dia bakal match semuanya kayak gitu. Oke, itu contohnya kalau pakai grep doang. Nah, terus selanjutnya ini kalau misalkan pakai grex yang tadi. Nah, tadi kan pakai grep nih. Kalau grep itu kan tadi kita masukin sendiri regexnya mau apa gitu kan. Di antara dua kutip ini kita masukin regexnya tuh mau apa gitu. Nah, kalau misalkan kita mau pakai grex yang tadi alat shortcutnya itu, nah kita bisa pakai kayak gini caranya. Ini di test.txt adanya apa ya? Fahri Putra. Misalkan kita mau match John Doe aja ya misalkan ya. Kita masukin ke sini John Doe. Nah, dia bakal langsung match. Ya sebenarnya karena ini simple regexnya, ini kan bisa aja langsung gini kan. Nah, tapi misalkan kita ganti di sini. Ada John 2 John 2 misalkan. Nah, kita mau match semuanya gitu. Si John Doe yang John 2 sama John 2 juga gitu kan. Nah, di sini kita bisa taruh aja tambahin. Ada John 2. Nah, dia langsung otomatis ngebuat si pola regex-nya. Ini kalau kita jalanin sendiri hasilnya kayak begini kan. Nah, ini itu langsung masuk ke sini. Jadi dolar ini tuh langsung berubah jadi ini gitu. Gini deh. Ini itu langsung berubah jadi dia berubah jadi begini. Nah, jadi dari sini tuh dia berubah jadi gini. Ini fitur bash. Jadi di saat kalian pakai dolar terus pakai kurung buka kayak begini biasa, kurung tutup, dia yang di dalamnya dijalanin duluan, terus dia dapetin outputnya, baru jalanin yang luarnya gitu. Itu kombinasi kalau pakai grex. Nah, terus selanjutnya ada juga regex dikombinasikan dengan sed.
Nah, kalau sed itu fungsi utamanya ya yang biasanya orang sering pakai itu tuh buat nge-replace sebuah kata-kata. Kayak tadi di sini contohnya di sini hello world diubah jadi halo dunia yang ada di test.txt. Nah, kita bisa pakai ini. Misalkan di sini ada ada John Do, terus ini ada yang dua, ada yang duo gitu kan. Nah, yang dua sama duo ini mau kita ubah gitu misalkan. Jadi John Do juga. Nah, kita caranya gini. Ini misalkan kita ini hapus dulu deh. Ini kita ganti John dua atau duo gitu kan, berarti du. Terus di sini pakai char set A sama O gitu kan. Nah, ini kita ganti ke John Do. Nah, ini kalau pakai P, dia tuh P itu bakal ngasih tahu printnya tuh ntar hasilnya gimana gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai P, dia nggak akan ngeprint apa-apa. Maksudnya, sorry, kalau nggak pakai P tuh dia bakal cuman ngeprint yang seadanya, yang dari file aslinya. Tapi kalau pakai P itu dia bakal ngeprint juga matchingnya, karena ini kan Fahri Putra Jondo ini kan gak match kan. Nah, tapi pas di sini dia match nih, makanya dia print lagi gitu. Jadi awalnya dia match dengan apa gitu, terus jadi apa gitu lah pokoknya. Nah, terus kalau kita tambahin minus i, nah misalnya kita mau cari lagi nih fungsinya minus i itu buat apa. Nah, kita cari gini aja sama kayak tadi. Nah, dia ngasih tahu bahwa in place di sini. In place itu maksudnya dia bakal nge-replace si file yang ada di file test.txt ini, dia replace yang match dengan regex ini, replace dengan si string yang setelahnya John Do. Jadi si John dua dan duo ini bakal berubah jadi ini gitu. Karena kan kedua string ini kan dia match dengan regexnya kan. Nah, kalau kita jalanin terus kita baca lagi si test.txt-nya. Nah, ini udah berubah di John Do semuanya. Nah, terus BTW dia bakal ngebikin juga file file yang sebelumnya gitu lah, yang buat backup. Nah, ini file sebelumnya yang ada E-nya besar. Nah, ini kayak begini. Jadi ini file setelah diubah, ini file sebelum diubah. Gitu. Kalau kita mau ngapus ini ya udah tinggal di rm aja gitu. Yang ini mah cuman bash biasa. Oke. Nah, terus di sini juga ada contohnya. Yang tadi saya bilang kan back reference itu bisa dipakai untuk replace. Nah, jadi maksudnya gini. Test.txt itu ada apa ya? Nah, ya benar. Oke, nah misalkan di sini saya punya sebuah file yang dia di dalamnya ada nama-nama orang gitu kan. Pertama dia ada Fahri Putra, Muhammad Fahri, John Wick sama Fubar gitu misalkan. Ya anggaplah ini nama orang. Nah, terus kita mau reverse gitu. Kita mau balikin jadi nama akhirnya atau kata keduanya itu menjadi kata pertama dan kata pertamanya menjadi kata kedua. Nah, kita bisa pakai back reference yang tadi saya bilang. Pertama kita grouping dulu, ya kan, nih W terus pakai plus. Kalau pakai plus itu berarti satu atau lebih. Dia bakal match Fahri, Muhammad, John sama Fu. Nah, terus ini pakai backslash S berarti dia white space, ya kan? Dia match ini white space-nya atau spasi-spasinya. Terus dia ada backslash W plus lagi gitu. Dan kalau kalian perhatiin di sini kan ada grouping nih. Di sini ada kurung pertama nih. Ini grup pertama, ini grup kedua, ya kan? Nah, karena ini grup pertama dan ini grup kedua, nah kita mau ubah menjadi grup kedua baru spasi baru grup pertama. Nah, caranya pakai back reference kayak gini. Jadi kita panggil dulu grup keduanya, kita kasih spasi, kita panggil grup pertamanya. Nah, ini kalau dijalanin
dia bakal kebalik. Nah, ini bakal dibalik jadi gini. Gitu. Itulah fungsinya back reference. Dan set, terus grab, terus awk atau grex yang tadi, atau find, itu semuanya bisa disambung-sambungin gitu, bisa dikombinasiin. Makanya kalau misalkan kalian bisa regex, itu bisa melakukan banyak hal yang lebih kompleks lagi gitu loh. Jadi dibanding kalian scripting gitu kan, apalagi kalau cuma mau ngelakuin satu hal gitu, cuman dipakai sekali doang gitu ya, terus kalian mesti bikin dulu file Python, terus kalian script segala macam gitu kan, pakai if, pakai for loop atau lain-lainnya. Nah itu kan capek kan. Jadi daripada kayak gitu, mendingan ya udah tinggal panggil kayak gini aja. Ini udah ada program jadi, tinggal kalian pakai, tinggal masukin regexnya, selesai gitu. Oke, itu buat regex percent. Dan mungkin itu doang contohnya. Karena kalau contohnya banyak, bakal banyak juga bahasannya dan lama. Jadi segitu doang buat contohnya. Dan terus oh ya, kalau ada yang mau ditanyain nanti langsung tanya aja di server Discordnya ya. Kayak biasa, karena ini cuman record doang. Dan terus selanjutnya itu saya bakal bikin sebuah challenge. Sebenarnya challenge-nya lagi dibikin, bukan bakal dibikin ya, tapi lagi dibikin. Dan platformnya juga udah ada. Jadi challenge-nya ini kita bakal buat, kita bakal taruh di platform CTF-nya Daskom Lead. Dan untuk linknya itu bakal saya share di Discord nanti. Dan untuk sementara ini, si servernya dia bakal jalan di laptop saya gitu, 24 jam. Jadi mohon dimaklum lah kalau misalkan servernya kadang off atau gimana gitu ya, karena nggak mungkin juga saya nyalain 24/7. Nah terus di dalam platformnya ini ntar bakal ada 5 challenge. Ini khusus buat minggu ini ya, khusus buat minggu ini yang regex. Nanti bakal ada 5 challenge paling banyak. Terus setiap challenge-nya itu punya level kesulitannya masing-masing. Dia bakal ningkat dari level pertama sampai level 5 berarti ya. Nah terus si challenge-nya ini sebenarnya dia bakal jalan terus. Saya niatnya ntar bakal nyalain di Daskom mungkin untuk selama-lamanya. Jadi PC Daskom saya pakai buat ini. Nah terus tapi kalau untuk bisa mendapatkan title sebagai seorang champion di minggu ini, nah itu bakal dihitung sampai 5 September. Jadi yang skornya paling tinggi sampai 5 September dia yang dapat title OCC champion buat minggu ini. Nah terus setelah itu selesai, challenge-nya bakal public lagi, bakal saya buat public. Jadi semua orang selain Daskom Lead juga bisa ngerjain challenge-nya gitu. Oke, itu buat challenge-nya. Nah terus ini kata-kata dari saya buat terakhirnya. Jadi belajar regex itu kayak belajar Vim, ya kan? Belajar Vim itu ya yang nggak harus juga gitu kan. Kalian bisa pakai editor lainnya gitu. Kayak misalkan belajar Vim, belajar Emacs, belajar ya editor-editor lainnya beserta shortcut-shortcutnya gitu ya, beserta hotkey-hotkeynya. Nah itu tuh nggak perlu gitu. Tapi di saat kalian mempelajari hal tersebut tuh, itu seakan-akan kalian tuh bisa melakukan semuanya gitu. Karena istilahnya regex yang sekompleks itu dan orang-orang itu kebanyakan nggak bisa baca aja kalian bisa lakukan gitu, apalagi hal-hal yang lebih simpel daripada itu gitu. Makanya belajar regex, belajar Vim itu memang nggak harus, tapi worth it untuk dipelajari. Oke, mungkin sekian dari week hari ini, maksudnya WCC hari ini. Dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.